Al-Quran kaitannya dengan politik atau sunnah Rasulullah kaitannya dengan politik. Ini yang saya ulang-ulang agar ilmu ini menjadi melekat. Kaitannya Al-Quran dengan politik. Setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, di situ Rasulullah lalu mendirikan suatu negara yang bernama negara Madinah. Tidak dinamakan Daulah Al-Islamiyah, tidak, tapi cukup dengan negara Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah secara ilmu politik sekarang negara Madinah itu memenuhi persyaratan? Dalam ilmu politik modern ini, yang disebut negara itu mempunyai 3 unsur, baru negara itu dikatakan sah. Pertama, negara itu mempunyai teritorial, daerah. Madinah dan sekitarnya merupakan daerah yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kita Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ini nama teritorialnya kita. Itu syarat pertama, adanya daerah. Syarat yang kedua, adanya rakyat bangsa Indonesia. Ketika itu Rasulullah mempunyai rakyat bangsa Madinah yang juga pluralistik seperti Indonesia ini. Pluralistik itu artinya beraneka ragam, tidak satu suku, tidak satu agama, bermacam-macam suku dan bermacam-macam agama. Itu dinamakan sekarang istilahnya pluralistik. Negara yang beraneka ragam suku dan beraneka ragam negara, termasuk Indonesia ini. Suku mungkin yang paling banyak di Indonesia ini, suku Bugis, suku Madura, suku Melayu, suku Bandar, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, adanya pemimpin. Adanya pemimpin, di situ Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Lalu yang keempat, adanya undang-undang, artinya hukum yang dijalankan. Nah, pada waktu itu hukum yang dijalankan oleh Rasulullah ya termasuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi secara hukum tata negara modern, negara Madinah itu betul-betul negara sah, maupun hukum tata negara modern itu yang dilaksanakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mendirikan negara ini dalam hukum Islam menurut Imam Mawardi dan juga menurut Imam Ghazali, mendirikan negara itu hukumnya wajib. Dan negara itu hukumnya wajib, karena kalau tidak ada negara, tidak ada pemerintah, bangsa itu akan menjadi bangsa barbar, bangsa yang arogan, tidak mempunyai pemimpin, tidak punya hukum. Dia tentu terjadi semau-maunya, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, dan seterusnya. Tidak ada keadilan. Maka memberikan negara ini hukumnya wajib, baik menurut akal maupun menurut syariat Islam. Ya, menurut akal, kalau suatu bangsa tidak ada pemimpinnya, jadinya apa? Menurut syariat Islam, ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah membikin negara
yang dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin. Nah, ini soal negara, soal pemerintah. Jadi Islam itu lengkap. Hanya orang-orang yang tidak mengkaji Islam inilah yang kadang-kadang mereka berkata bahwa Islam itu tidak mengatur kehidupan manusia di dunia, karena dia melihat Islam itu sholat, puasa, zakat, haji. Itu yang mereka ketahui. Islam mereka Islam sampai di situ. Bukan Islam yang mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Rasul secara keseluruhannya. Mereka tahunya Islam itu baca syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Sehingga dia bertanya, itu Islam. Nah, padahal Islam itu diturunkan oleh Allah untuk mengatur tatanan kehidupan manusia. Maka Imam Ghazali, Imam Al-Maturidi mendirikan negara itu hukumnya wajib, baik menurut akal maupun menurut syariat hukum Islam, wajib mendirikan negara ini. Lalu dalam Imam Ghazali, apa kewajiban negara, apa kewajiban pemerintah itu? Ada dua. Pertama, kewajiban pemerintah itu untuk mengatur siasatun dunia. Istilahnya Imam Ghazali, siasatun dunia, untuk mengatur ketertiban dunianya. Bagaimana ekonomi rakyatnya supaya sejahtera dengan cara yang halal. Bagaimana kesejahteraannya, bagaimana penegakan hukum yang adil. Itu namanya siasat dunia, siasat dunianya. Itu kewajiban pemerintah, menegakkan keadilan, menegakkan kesejahteraan rakyat supaya rakyat ekonominya bagus. Zaman Rasul diatur dengan sumber-sumber yang ada pada waktu itu. Yang kedua, kewajiban pemerintah atau negara siasatuddin, untuk mengatur, melindungi agama. Karena dengan agama itulah rakyat akan mempunyai akhlak, mempunyai moral. Tanpa agama tidak ada akhlak, tidak ada moral. Oleh sebab itu kewajiban pemerintah itu di dalam ajaran Islam, pertama siasat dunia, untuk mengatur dunia. Dunianya diatur, yang saya jelaskan tadi, bagaimana ekonomi rakyatnya, bagaimana terjadinya keadilan, keadilan hukum, keadilan sosial, supaya tidak ada ketimpangan kehidupan antara yang kaya dengan yang miskin. Tidak ada jurang pemisah antara kaya dan yang miskin. Itu yang diusahakan dalam ekonomi Islam itu. Keadilan di bidang hukum itu kewajiban pemerintah. Jadi yang maksud siasat dunia, mengatur, pemerintah mengatur urusan dunianya. Wasiasatuddin, dan pemerintah wajib mengatur urusan agama. Alhamdulillah, seperti negara kita ini termasuk berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maka kewajiban pemerintah Republik Indonesia ini kewajibannya untuk menjaga dan memelihara agama, supaya agama itu dipelihara, dijaga, supaya tumbuh dan berkembang
berkembang sehingga dengan agama itu rakyatnya akan memiliki akhlak, memiliki moral seperti yang diajarkan di dalam agama Islam bagaimana akhlaknya. Sehingga Rasulullah katakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ini kewajibannya suatu negara supaya kita ini mengerti pengetahuan Islam ini yang luas, tidak terbatas hanya pengertian sholat, tahlilan, marhabanan, kita mengerti. Nah, maka di dalam Islam itu, sejarah Islam itu, Umar ibn Abdul Aziz ini mengadakan revolusi politik, reformasi politik. Sehingga Umar ibn Abdul Aziz itu yang hidup pada abad tahun 100 sampai 10 Hijriah mengadakan perubahan di dalam struktur politik. Dia diangkat sebagai khalifah karena keturunan, bukan karena kehendak rakyat dan bukan kehendak dia. Sehingga dia bikin pernyataan di masjid Irak, di Baghdad, saya menjadi khalifah bukan karena keinginan Anda dan bukan karena keinginan saya. Oleh sebab itu, detik ini saya meletakkan jabatan saya sebagai khalifah. Subhanallah. Mencari orang kayak Umar ibn Abdul Aziz itu tidak ada. Kemudian dia menyatakan, sekarang angkat oleh kalian siapa khalifah yang kalian inginkan. Ternyata di masjid itu teriak, tidak ada khalifah kecuali Umar ibn Abdul Aziz. Nah, jadi sebelum dan sesudahnya pernyataan itu berbeda. Sebelumnya dia jadi pemimpin karena keturunan, karena keluarga. Tapi setelah itu Umar ibn Abdul Aziz ini jadi khalifah, tapi bukan karena keluarga, tapi karena dikehendaki oleh umat Islam. Nah, itu. Setelah saudara tahu ini negara dan apa kewajiban pemerintah, siasatut dunia wa siasatut din, untuk mengatur urusan dunianya dan untuk mengatur urusan agamanya. Ini prinsip daripada Al-Imam Ghazali rahimahullah. Alangkah indahnya tata negara ini. Lalu saya katakan, apa ada tata negara yang lain yang lebih indah dari Islam ini? Negara yang mengatur urusan dunia, urusan ekonomi, urusan hukum, urusan kesejahteraan, urusan keadilan, urusan keamanan. Alangkah indahnya. Lalu kedua, pemerintah siasatudin, menjaga, memelihara, mengembangkan agama. Subhanallah, indahnya negara dalam tata negara Islam ini. Kemudian kita bertanya, kira-kira bentuk negara menurut Al-Quran itu kayak apa? Apa kerajaan, apa khilafah, apa kesultanan, apa republik? Nah, kalau negara bentuknya tidak lepas dari ini. Ada negara yang berbentuk kerajaan, seperti misalnya Saudi Arabia, Inggris, Belanda, Jepang, itu masih bentuknya kerajaan. Walaupun kerajaannya, ratunya seperti simbolik, tapi bentuknya kerajaan. Ada yang berbentuk khilafah, kayak pimpinan khulafaur rasyidin. Ada lagi bentuk negara kesultanan seperti
Malaysia, Brunei, Sultan Johor, Sultan Terengganu, Sultan Brunei, termasuk Indonesia pada zaman Belanda. Indonesia pada zaman Belanda, sebelum zaman Belanda itu banyak berbentuk kesultanan. Sultan Siak, Sultan Moni, Sultan Pontianak, Sultan Mataram, itu dengan sultan-sultan. Nah, sekarang menurut Islam yang mana itu? Nah, disinilah alhamdulillah Al-Quran tidak menentukan bentuk negara. Mau bentuk kerajaan, persilakan. Al-Quran tidak melarang. Ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ini Quran. Allah yang memiliki kerajaan, dan Allah memberikan kerajaan ini kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mencopot raja itu kalau Allah kehendaki. Jadi sistem kerajaan dalam Quran juga ada. Sistem khilafah yang dilaksanakan oleh Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan termasuk Allah dalam Al-Quran menyatakan, Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Daud, saya jadikan engkau sebagai khalifah di permukaan bumi. Khalifah pemimpin negara, raja pemimpin negara, cuma sistem. Kemudian sistem kesultanan. Rabbi ja'alni min ladunka sultanan nasira. Berilah kami penguasa sultan yang menolong kita. Ada di Quran kata-kata sultan. Berbentuk negara republik seperti Indonesia ini tidak melanggar Al-Quran, karena Al-Quran mengatakan wa amruhum shura bainahum. Letaknya musyawarah pilihan rakyat, persilakan. Jadi sistem kerajaan, sistem kesultanan, sistem khilafah, dan sistem republik itu semuanya Islam tidak melarang. Apapun bentuk negaramu, persilakan sesuai dengan dinamika umatnya. Di sini lenturnya syariat Islam. Tidak harus kerajaan, tidak harus republik. Dan hakikatnya yang namanya raja, yang namanya presiden, yang namanya khalifah, yang namanya sultan itu cuma bahasa. Hakikatnya mereka itu semuanya, baik raja maupun khalifah maupun sultan maupun presiden, itu adalah pemimpin negara. Nah, ini saya kasih pandangan ilmu tentang politik di dalam Al-Quran. Jadi tidak benar kalau dikatakan Al-Quran tidak bicara politik. Lalu substansinya menentukan negara itu apa? Untuk apa? Ya tadi itu dikatakan siasat dunia wa siasat din. Maka kewajiban pemerintah itu dalam hal ini melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu dalam kita bernegara. Bentuk negaramu kerajaan kayak Saudi, persilakan. Yang penting jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Bentuk negaramu apa? Khilafah,
khalifah. Zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Bentuk negaramu khilafah, persilakan. Bentuk negaramu kesultanan, katakan Sultan Brunei, Sultan Johor, di Malaysia banyak Sultan Terengganu, Sultan Pahang dan seterusnya. Persilakan bentuk negaramu berbentuk khalifah. Yang penting jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ini saudara-saudara ini mempunyai pengetahuan tentang politik Al-Quran. Kemudian berbentuk republik kayak Indonesia, persilakan. Negaramu berbentuk republik, tapi substansinya jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Ini pokoknya kita bernegara. Ini yang harus dikerjakan. Soal bentuk negara tidak penting. Yang penting substansinya, mau bentuk kerajaan, mau bentuk khilafah, mau bentuk kesultanan, mau bentuk republik, persilakan. Tapi prinsip bernegara menurut Al-Quran, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, apapun bentuk negara. Jadi kita hanya menambah saudara wawasan ilmu, supaya saudara tambah yakin kalau Islam ini betul-betul menjadi petunjuk hidup baik dalam politik. Kemudian dalam tuntunan Umar bin Abdul Aziz, kita mempunyai dalam Al-Quran tujuan bernegara itu untuk satu negara, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini Quran. Baldatun thayyibatun, negara yang baik, negara yang sejahtera, negara yang adil, negara yang aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka negara yang semacam itu negara yang mendapat ampunan, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsipnya. Ini semuanya yang saya kemukakan ada dalam Quran semua. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kalau ada orang bicara, kalau Quran tidak bicara politik, Quran tidak bicara negara, lekok berkata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari mana kau tahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Negara yang sejahtera, negara yang adil, negara yang aman, negara yang penuh dengan keridhaan Allah. Itu disebut dalam Al-Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semua orang politik di Indonesia, bupati, gubernur, bicara soal baldatun thayyibatun. Nah ini kata-kata ini kan dari Quran. Kok bicara Quran tidak bicara soal politik? Karena mereka cuma karena takut sama umat Islam saja. Nah, lalu dalam kitab Umar bin Abdul Aziz ini, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ada 4 pilar dalam bernegara ini. Lalu saya kemukakan ini, saya tawarkan kepada bangsa Indonesia, mau nggak memakai politik Al-Quran atau tidak? Mau memakai, alhamdulillah. Tidak mau memakai, syukur, tidak kecewa. Mengapa?
kewajiban saya menyampaikan. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Saya cuma menyampaikan. Inilah politik dalam Al-Quran yang menurut saya indah ini. Saya belajar tata negara, maka saya merasakan yang paling indah ini dalam Islam ini. Pertama, prinsip bernegara. Pilar pertama dalam bernegara ini menurut Umar bin Abdul Aziz ini pertama kali adalah musyawarah. Wasawirhum fil amr. Ini perintah kepada Nabi Muhammad. Wasawirhum, hai Muhammad, bermusyawarah dengan mereka. Nabi Muhammad pemimpin negara yang dapat wahyu dari Allah, mestinya tidak perlu musyawarah. Tapi Allah perintahkan kepada Nabi untuk bermusyawarah sebagai pemimpin negara. Ini untuk menjadikan uswatun hasanah. Kalau Nabi yang dapat wahyu dari Allah masih disuruh bermusyawarah, apalagi kalau pemimpin negaranya bukan Nabi. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka itu bermusyawarah. Seorang raja menjadi pemimpin negara, jangan lupa musyawarah dengan para menterinya, musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakatnya, musyawarah dengan para ulamanya. Bentuknya negara raja, tapi bermusyawarah. Ini prinsip bernegara, ini bermusyawarah. Subhanallah, alangkah indahnya politik Islam ini. Pilar utamanya bermusyawarah. Mahomanis nasyarah. Tidak ada orang yang rugi karena bermusyawarah. Seorang khalifah memimpin negara, hendaknya prinsipnya musyawarah. Itu dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dalam menjalankan kepemimpinan sebagai khalifah. Dia tidak pernah meninggalkan musyawarah. Nabi Muhammad yang Nabi dapat wahyu, Allah perintahkan wasawirhum fil amr. Ketika mau perang Uhud, Rasulullah memanggil para sahabatnya untuk menentukan perang kota atau perang di luar kota. Musyawarah perang di luar kota. Kalau perang di dalam kota, nanti diakibatkan banyak masyarakat sipil yang menjadi korban. Kalau perang di luar kota, itu mesti yang jadi korban tentara, tidak ada sipil. Ada keindahnya. Yang sekarang undang-undang internasional itu perang itu tidak boleh membunuh sipil. Tapi walaupun itu banyak dilanggar, undang-undang perang ini banyak dilanggar. Kadang-kadang masyarakat sipil yang ditembak, yang dibunuh. Nah, Rasul bermusyawarah menjadi presiden, kepala negara, musyawarah. Menjadi sultan, kayak Sultan Brunei, kayak Sultan Johor, dia mempunyai mufti. Mufti itu orang yang memberikan fatwa. Khalifah minta fatwa kepada mufti. Mufti itu mesti ulama. Musyawarah. Ini prinsip pertama bernegara dalam Islam. Qurannya ayatnya jelas.
wasawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Ini dalam bernegara. Pilar yang kedua bernegara ini supaya meletakkan pejabat-pejabat pemerintah itu yang profesional. Ayatnya jelas, ini ayat politik. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kalian untuk menyerahkan amanah, menyerahkan kepercayaan, menyerahkan jabatan kepada ahlinya. Istilah sekarang profesional, ahlinya. Alangkah indahnya tata negara Islam ini, politik Islam. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat wali kota, jangan sembarangan mengangkat bupati, jangan sembarangan mengangkat gubernur, dan jangan sembarangan mengangkat presiden. Jangan sembarangan mengangkat anggota DPR, jangan sembarangan mengangkat menteri. Berikanlah kedudukan dan jabatan itu, kata Quran, kepada ahlinya yang profesional. Apakah ada tatanan politik yang lebih indah dari ini? Maka saya ini fanatik kepada Islam. Mengapa saya fanatik Islam? Kan saya ngerti Islam. Bagaimana tidak fanatik? Ketika Rasulullah bersabda, "Idza duyi'atil amanatu fantadiris sa'ah." Kalau kepercayaan sudah hilang di antara mereka, di antara pejabat-pejabat pemerintah, idza duyi'atil amanatu fantadiris sa'ah. Apabila kepercayaan sudah hilang, amanah sudah hilang, tunggulah hancurnya bangsa itu. Rakyat sudah kurang percaya kepada pemimpinnya, pemimpinnya kurang percaya kepada rakyatnya. Di antara pejabat-pejabatnya saling curiga mencurigai. Ini berarti amanah hilang. Ketika itu Rasulullah ditanya, "Wa kaifa idawatuha ya Rasulullah?" Bagaimana hilangnya amanah Rasulullah? Hilangnya kepercayaan itu dari mana Rasulullah? Rasul jawab, yang ini pada umumnya semua kita tahu hadisnya, sudah merata hadis ini. Dijawab oleh Rasulullah, hilangnya amanah, hilangnya kepercayaan, idza musnidal amr ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila urusan ini diserahkan pada orang yang tidak profesional, bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara itu. Masya Allah, ini hadis-hadis yang mengenai soal politik bernegara. Ya, karena sekarang banyak yang berkata bahwa Islam itu tidak mengatur kehidupan di dunia. Saya wajib memperlihatkan bahwa
Pemilihan umum ini mencari pelaku politik. Kalau politik sudah jelas, itu ilmu yang sangat terhormat. Siasatun dunia. Ilmu politik yang ilmu yang mengatur bagaimana cara mengatur suatu negara. Maka kalau ingin menjadi pelaku politik, ngaji dulu ilmu politik. Siapa pelaku politik? Pelaku politik mulai wali kota, bupati, gubernur, presiden, menteri, anggota DPR, dari DPRD sampai DPR pusat, itu semuanya pelaku politik. Maka hati-hati memilih pelaku politik. Jangan sembarangan memilih pelaku politik, hancur negara ini. Ini Islam. Karena kita kadang-kadang salah memilih pelaku politik, akhirnya banyak pelaku politik yang tidak benar, pelaku politik yang korupsi, pelaku politik yang sogok menyogok, pelaku politik yang menipu rakyat. Itu semua pelaku politik, bukan politik. Pisahkan antara politik dan pelaku politik. Pisahkan antara agama Islam dan orang Islam. Agama Islam agama yang baik, tetapi kadang-kadang orang Islamnya yang tidak baik, yang korupsi orang Islam, yang sogok menyogok umpamanya misalnya orang Islam, yang merampok orang Islam, yang menipu orang Islam, bukan Islam. Islam ajaran yang baik. Maka itu saya perlu meluruskan klarifikasi dalam cara kita berpikir yang selama ini menganggap politik yang jahat. Tidak, politik tidak jahat, yang jatuh pelaku politik. Maka hati-hati memilih pelaku politik. Ini dalam Islam. Innallaha ya'muru an tu'addul amanah ila ahliha. Allah menyuruh kalian berikan amanah ini, berikan kepercayaan ini, berikan jabatan-jabatan ini kepada orang-orang yang amanah, yang mempunyai integritas yang kuat. Jangan sampai diserahkan ke pengkhianat, pelaku politik yang berkhianat. Ini pilar yang kedua untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pilar yang ketiga untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang sejahtera, negara yang aman. Pilar yang ketiga, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kau menetapkan hukum, tetapkan hukum yang adil. Subhanallah. Alangkah indahnya Islam itu. Alangkah indahnya pemerintahan yang pakai sistem Islam itu. Saya hanya menyampaikan, kewajiban saya menyampaikan, mau dipakai atau tidak mau dipakai. Innal huda hudallah. Hidayah itu hanya Allah yang memiliki. Saya cuma menyampaikan. Masa menyampaikan saja nggak boleh? Saya mengiklankan agama saya, masa nggak boleh?
mengiklankan sabun saja boleh. Masa akhlak saya iklankan akhlak yang baik? Jadi prinsip bernegara yang ketiga ini, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Keadilan yang menjadi pokok dalam bernegara ini. Kalau sudah tidak adil, hancur negara ini. Hanya dengan keadilan yang akan menjunjung tinggi negara ini. Adil meletakkan manusia di depan hukum sama. Sampai Al-Quran ini memesan, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah karena kebencianmu kepada satu golongan, jangan karena kebencianmu kepada satu kelompok akhirnya kau tidak berbuat adil, biar tidak salah masukkan penjara. Itu suatu kezaliman karena kebencian. Sebaliknya karena senang, biar korupsi dilindungi. Inilah hancurnya negara yang sering diterangkan kepada saudara, bahwa yang meletakkan manusia di depan hukum sama bukan profesor-profesor dari Amerika, bukan profesor-profesor dari Belanda. Yang meletakkan depan hukum sama itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ketika seorang wanita dari golongan Al-Mahzuniyah, golongan bangsawan dalam kitab Riyadhus Shalihin, nyolong tokoh-tokoh kunis merasa kasihan, masa anaknya orang gede mau dipotong tangannya, diutuslah Usama bin Zaid untuk menghadap Rasulullah. Usama bin Zaid menyampaikan, ya Rasulullah, ini orang yang mencuri anaknya bangsawan, apakah ada hukum selain potong tangan? Mendengar hal semacam itu, Rasulullah langsung berdiri bersabda, ya Usama, hai Usama, qad hadaka makana qablahu, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Subhanallah. Qad hadaka makana qablahu, sudah hancur negara-negara sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa dan negara itu hancur? Rasul jelaskan, idza saraqa fihim asyarifu taraku. Kalau yang nyolong orang gede, mereka biarkan, bahkan dilindungi. Inilah hancurnya negara. Wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil, aqamul haq, semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum untuk maling ayam. Lindungi, lindungi, lindungi koruptor-koruptor kelas kakap. Ini hancurnya negara. Saya bicara berdasarkan Quran yang sudah saya hafal. Nah, ini sudah keadilan yang prinsip dalam bernegara. Tanpa keadilan hancur negara. Keadilan di bidang hukum, keadilan di bidang sosial. Kalau kedua-duanya hancur, di bidang hukum hancur, di bidang sosial hancur. Ada katanya di Indonesia ini,
ya cukup berita kekayaan 3 orang di Indonesia itu sama dengan kekayaan 100 juta rakyat. Kayak apa kekayaan dia? Kekayaan 3 orang di Indonesia, siapa namanya saya tidak tahu. 3 kekayaan di 3 orang kekayaan katanya di Indonesia ini mempunyai kekayaan sama dengan kekayaan 100 juta rakyat yang ada di bawah. Ini namanya keadilan sosial di dalam Pancasila tidak terlaksana. Sedangkan kita ini dalam Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya saudara dalam taraf hidup yang layak. Ini Quran semuanya yang saya kemukakan. Pilar yang ketiga untuk menuju betul-betul keadilan. Maka ada istilah di Indonesia, jangan hukum ini kayak pisau. Pisau itu tajamnya ke bawah, ke atas. Pisau tumpul. Lihat pisau bapak di dapur, yang tajam bawahnya, atasnya tumpul. Jangan hukum kayak pisau, tajamnya kemarin ayam, kotor kelas kakak, dibiarkan atau bahkan dilindungi. Inilah hancurnya negara menurut ajaran Islam. Kurang indah apa ajaran Islam ini? Maka Anda jangan mengenal Islam itu hanya baca syahadat. Jangan mengenal Islam itu cuma sholat 5 waktu. Jangan mengenal zakat itu dengan zakat. Jangan mengenal Islam hanya dengan puasa. Jangan mengenal Islam hanya dengan haji. Islam ini datang untuk mengatur segala tatanan kehidupan manusia di dunia. Kalau saudara tidak percaya, gak usah macam-macam, datang aja ke rumah saya tunjukkan bagaimana Islam mengatur kehidupan manusia, baik dalam rumah tangga maupun dalam kita berbangsa, bermasyarakat, ber-RT, ber-RW. Bagaimana Islam mengatur? Bagaimana Islam mengatur ekonomi? Bagaimana Islam mengatur berbangsa dan bernegara? Seperti yang saya jelaskan sekarang ini. Pilar yang terakhir untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berfirman, alladzina in makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Subhanallah, indahnya politik Islam. Alladzina in makkannahum fil ardi, orang-orang yang oleh Allah dikasih kedudukan, orang-orang yang oleh Allah dikasih tempat, orang-orang yang oleh Allah dikasih jabatan, hendaknya tegakkan sholat, keluarkan zakat, dan wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Seluruh pejabat-pejabat pemerintah, seluruh orang-orang yang punya kedudukan atau jabatan, amar ma'ruf nahi munkar, baru akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi munkar, ketua RW-nya amar ma'ruf nahi munkar, lurahnya amar ma'ruf nahi munkar, camatnya amar ma'ruf nahi munkar, wali kotanya amar ma'ruf nahi munkar, bupatinya amar ma'ruf nahi munkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi munkar,
presidennya amar ma'ruf nahi munkar, menteri-menterinya amar ma'ruf nahi munkar, anggota DPR-nya amar ma'ruf nahi munkar, seluruh orang di kedudukan dan jabatan dalam negara ini amar ma'ruf nahi munkar, baru akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau pelaku politik ini amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana kita akan mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau di antara pejabat-pejabat penting pemerintah ikut menjual narkoba di negara ini? Bagaimana kita akan maju betul kalau di antaranya pejabat-pejabat pemerintahnya misalnya ada yang membimbing pencucian, dibikin di belakangnya oleh pejabat-pejabat, pelacuran di belakangnya pejabat-pejabat, misalnya mabuk-mabukan di belakangnya banyak pejabat-pejabat, hancurlah negara ini. Ini saya pelajari banyak kitab-kitab yang mengenai politik yang tidak dibaca oleh kita. Di antaranya misalnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum tata negara Imam Mawardi. Ada juga nama kitabnya sama, Al-Ahkam As-Sultaniyah, Surat Imam Abu Ya'la dari Madzhab Hanafi, dari Madzhab Hambali. Ada lagi fikih siasat yang sering saya sampaikan yang disusun oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ada lagi fikih daulah, fikih bernegara yang disusun oleh Profesor Dr. Kordowi Mesir, seorang ulama besar. Masih banyak lagi kitab-kitab yang menguraikan tentang politik menurut Al-Quran. Karena saya baca di antaranya, lalu saya mengerti. Kalau saya tidak mau baca kitab-kitab itu, barangkali kalau bacaan saya cuma dunia fakul politik, mungkin tidak ada itu. Dan saya kembangkan pada umat Islam ilmu ini. Dan jangan dianggap ini ilmu baru, tidak. Ilmu lama dalam Islam. Nah, ini saya mulaikan apa negara itu. Lalu saya bagaimana hukumnya bernegara, bagaimana bentuk negara, bagaimana substansinya bernegara. Apapun bentuk negaramu, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Itu substansinya pokok dalam kita mendirikan negara ini. Lalu bagaimana pilar-pilar untuk menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun? Bukan ada 4 kali. Alangkah indahnya tata negara ini kalau diajarkan. Tata negara Islam ini, bagaimana saya memilih pemimpin? Subhanallah, dalam Islam pilihlah pemimpin yang mencintai Allah dan yang dicintai oleh Allah. Bagaimana kita tahu? Lihat dari dohirnya, siapa pemimpin yang rajin sholat, siapa pemimpin yang tidak rajin sholat, siapa pemimpin yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu menunjukkan pemimpin itu cinta sama Allah. Buktinya cinta pada Allah, tidak mengerjakan larangan Allah, yang dikerjakan perintah Allah. Nah, itu namanya secara dohirnya pemimpin itu mencintai Allah.
Di samping yang tidak dilengkapi dalam Islam itu, pemimpin itu dengan sifat sidik, pemimpin yang jujur. Siapa yang tidak setuju dengan pemimpin yang jujur? Dan ini diajarkan dalam Islam ini mulai dari musola. Anak-anak kita mulai dari tingkat SD sudah diajarkan sifat-sifat ini. Jadi pilihlah pemimpin yang jujur. Alangkah indahnya peradaban Islam ini. Jangan memilih pemimpin pembohong, pendusta, yang merekayasa pencitraan. Pemimpin-pemimpin yang merekayasa pencitraan itu pemimpin yang bohong. Tidak usah direkayasa pencitraan itu. Pencitraan itu akan datang dengan sendirinya, tergantung dari tingkah lakunya pemimpin itu. Tidak usah direkayasa. Sudah dikatakan pemimpin yang sederhana, lalu pakai sandal jepit misalnya, tidak mau pakai sepatu, itu namanya juga merekayasa. Kadang-kadang setelah jadi pemimpin, malah sandal jepitnya nggak mau, malah sepatu pimpinan Indonesia nggak mau, beli yang pimpinan Italia. Dulu sebelum jadi pemimpin pakai sandal jepit, itu pemimpin penipu. Jadi saya berikan kepada Anda ilmu ini. Pilih pemimpin yang amanah, yang punya integritas, istilah politiknya itu, yang amanah. Masa tidak boleh jadi pemimpin yang amanah? Apa kita memilih pemimpin yang pengkhianat? Pilih pemimpin yang pabrik, selalu menyampaikan kebenaran, transparan, bukan menyampaikan kebohongan. Ini tata negara Islam. Pilih pemimpin yang fatona, pilih pemimpin yang cerdas, yang pintar, menguasai politik nasional dan menguasai politik internasional. Karena pergaulan kita bukan pergaulan di kampung, pergaulan secara internasional. Kita masuk anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagaimana kalau tidak tahu politik internasional? Apa masalah yang terjadi di Palestina sekarang? Harus tahu apa sebab-sebabnya dan kemana arahnya. Itu namanya cerdas, mengetahui, menguasai. Nah, apa tidak boleh memilih pemimpin yang cerdas? Kalau tidak boleh, ya pilih pemimpin yang pro-pro. Ini saya anggap, mengapa saya kemukakan ilmu ini? Karena kiai jarang membaca ini. Ya tidak, ya baca ada, cuma jarang yang membaca masalah-masalah seperti yang kita hadapi sehari-hari. Sidik amanah tabligh farora, ini prinsip. Kalau pemerintah bilang dalam pemilihan umum jangan membawa apa? Jangan bawa identitas. Itu yang ngomong tidak ngerti identitas. Kalau ngerti identitas tidak bakal ngomong seperti itu. Baca kamus apapun saja, baca kamus bahasa Indonesia yang tepat itu, cari di situ apa identitas itu. Identitas itu ialah sifat
sifat-sifat yang melekat yang dimiliki oleh pribadi manusia. Kalau sifat itu melekat, tidak mungkin dipisah, melekat kok. Itu namanya identitas. Ada dua identitas yang langsung dari Allah. Pertama, identitas suku. Kayak saya orang Madura. Saya tidak minta sama Allah untuk jadi orang Madura. Ya Allah, jadikan saya orang Madura. Tidak. Saya kiai juga tidak minta untuk menjadi orang Betawi. Semuanya kita terima jadi dengan takdir Allah. Punya identitas suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, suku Bugis, suku Melayu. Itu identitas dan tidak bisa dipisah. Bagaimana memisahkan suara kampung dengan Maduranya? Kemana pun saya orang Madura. Dua, identitas yang langsung dari Allah. Agama dengan hidayah Allah, syukur Allah, beragama Islam. Ini identitas dan tidak bisa hilang. Kalau identitas yang dibikin oleh manusia, suatu itu bisa diganti. Saudara sekarang kartu penduduknya Depok, ya. Kalau pindah ke Bogor, berapa identitasnya? Karena bikinan manusia. Saya bisa memahami yang dimaksud pemerintah itu dalam model umum, jangan bawa identitas yang membawa perpecahan. Nah, itu yang dilarang. Tapi kita bawa identitas yang membawa persatuan, bukan membawa perpecahan. Bagaimana? Identitas yang membawa perpecahan, saudara bawa identitasnya kayak saya membawa identitas Madura. Kalau orang bukan Madura jelek, nah itu yang tidak benar. Boleh bawa identitasnya, tapi jangan mencela, jangan menghina identitas orang lain. Itu namanya bawa identitas yang menyatukan bangsa. Bawa identitas yang memecah belah bangsa, itu memang tidak boleh. Bawa identitas mencela dan menghina dan menyalahkan identitas orang lain, nah itu yang membawa perpecahan. Bawalah identitas Anda. Saya bawa identitas Islam. Bagaimana dalam pemilihan umum saya akan memakai identitas saya sebagai seorang Muslim. Saya punya identitas, tapi saya hormati identitas orang lain. Itu yang prinsip. Itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau menghilangkan identitas sama saja dengan menghilangkan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau mereka mengerti Bhinneka Tunggal Ika, justru bangsa Indonesia ini menjadi hebat karena beraneka ragam warna. Ada warna merah bunga mawar, ada warna melati putih, ada warna bunga kenanga kuning, ada warna yang lain. Warna-warni inilah yang membuat Indonesia indah. Antara warna-warna ini saling harga menghargai, saling hormat menghormati, hidup rukun dan damai dalam negara ini. Inilah yang dimaksud Bhinneka Tunggal Ika, bukan menghilangkan identitas. Bawalah identitasnya dengan syarat hormati, hargai identitas orang lain. Jangan membawa identitas lalu menghina, menyalahkan
identitas orang lain itu yang membawa perpecahan. Jelas kalau saya menjelaskan ini supaya rakyat ini tidak kabur, tidak kurang. Disinilah cara kita bernegara. Bagaimana cara memilih pemimpin? Bermacam-macam dalam sejarah Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah dengan dipilih oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar mendekati wafatnya, Abu Bakar bikin survei. Kalau istilah sekarang ini survei. Setiap Sayyidina Abu Bakar ketemu dengan orang, dengan sahabat, Abu Bakar bertanya, siapa ya yang pantas jadi ganti saya seandainya saya mati? Rata-rata Umar. Bertanya lagi Umar, mayoritas Umar. Kemudian Abu Bakar Siddiq berwasiat, nanti kalau saya mati, Umar berganti saya. Demokrasi, karena Sayyidina Abu Bakar tidak ngawur. Dilihat waktu itu surveinya tidak sesulit sekarang, karena penduduk itu paling ya puluhan ribu lah. Di Madinah itu 12.000. Ketika Rasulullah wafat itu diperkirakan 12.000 penduduk Madinah itu. 12.000 ketemu di masjid, tanya, seandainya saya mati, siapa yang pantas jadi pengganti saya? Ketemu lagi, seandainya saya mati, siapa ya yang pantas jadi pengganti saya? Itu menurut riwayatnya. Karena mayoritas Umar berwasiat, maka wasiat itu tidak ditolak, karena memang kemauan masyarakat. Ya, dari Umar jadi pemimpin, pindah ke Sayyidina Utsman. Bagaimana sistem pemilihannya? Sayyidina Umar memanggil 9 orang, ya, termasuk Sayyidina Utsman, kau pantas jadi pengganti saya. Ali, kau pantas ganti saya. Tolha, kau pantas ganti saya. 9 sahabat ditunjuk, semuanya kalian ini pantas untuk menjadi pengganti saya. Tolong, kalau saya mati kau musyawarah. Akhirnya terpilihlah Sayyidina Utsman. Pindahnya sahabat Sayyidina Ali kembali lagi seperti sahabat Sayyidina Ali dipilih oleh masyarakat. Semua masyarakat menunjuk Sayyidina Ali pengganti Sayyidina Utsman. Itu sistem pemilihan pada zaman Khulafaur Rasyidin. Yang dipakaikan kita juga bisa. Nah, ini saya kemukakan kepada saudara-saudara ini supaya mempunyai keyakinan bahwa betul-betul Islam ini mengatur kehidupan manusia di dunia. Jangan sampai terpaham kaum sekuler bahwa Islam ini tidak mengatur kehidupan manusia di dunia. Islam itu hanya ada di dalam masjid, sholat, zikir, tahlilan, marhabanan, bungkus berkat, umat itu Islam. Ini kaum sekuler. Kehidupan manusia ini tidak diatur oleh Islam, diatur oleh otak manusia sendiri. Subhanallah, subhanallah. Nah, inilah saudara-saudara, saya kembangkan tentang hal-hal yang kita hadapi. Maka dalam pemilihan umum itu persilakan saudara. Ya kalau saya ditanya, ya masa menjawab nggak boleh. Saya ditanya di mana-mana, ditanya saya, kira-kira Pak Kiai pilih yang mana? Ya saya katakan, insya Allah saya pilih Anies. Saudara ngikutin saya,
terpengaruh saya boleh, karena saudara murid saya. Saudara tidak terpengaruh boleh. Negara demokrasi. Tidak usah saudara terpengaruh saya. Pilihlah menurut selera Anda. Tidak usah ikutin saya. Saudara terpengaruh dengan saya tidak salah. Saudara tidak terpengaruh pun juga tidak salah. Daripada surat tanda-tanda kira-kira Pak Syukur mana nih? Tiga-tiganya bagus. Tiga-tiganya orang baik. Kalau tidak baik pasti tidak dicalonkan. Orang yang memilih Pak Ganjar jangan lalu berpikir bahwa Pak Anies dengan Pak Prabowo orang tidak baik. Ini yang salah. Orang yang memilih Pak Prabowo jangan menganggap Pak Ganjar dengan Pak Anies itu tidak baik. Salah. Orang yang memilih Pak Anies lalu jangan berpikiran bahwa Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu tidak baik. Insya Allah ketiga-tiganya orang baik, tapi tinggal pada selera. Rawon itu enak, gulai itu enak, sop enak. Ya, tapi selera kan tidak sama. Ada yang senang rawon, orang Jawa Timur. Orang Betawi senang sayur asam. Sayur asam bagus, ini bagus. Tinggal selera saja. Nah, yang penting dalam pemilihan umum ini pilih menurut selera Anda. Saya cuma memberitahu karena saya ditanya, dan saudara tidak terpengaruh dengan saya pun boleh. Negara demokrasi tidak salah. Saudara terpengaruh dengan saya juga tidak salah. Saya ikut guru saja. Kedua-duanya benar. Ikut saya benar, tidak ikut saya benar. Kurang demokrasi gimana saya? Saya tidak mewajibkan saudara ikut saya, enggak. Dan di sinilah saudara seperti dan saudara tidak usah panas dalam pemilihan umum. Kalau orang Jakarta panas, pantas. Mengapa pantas? Mereka mau jadi menteri, mereka mau jadi anggota DPR, mereka mau menduduki BUMN, jadi komisaris BUMN, mereka ingin jadi duta besar, mereka ribut wajar. Lah kalau saudara orang Depok panas dengan politik, itu nggak sadar. Siapapun yang menang di Jakarta, yang tukang cukur tetap tukang cukur. Siapapun yang menang di Jakarta, tukang sayur tetap tukang sayur, nggak bakalan jadi menteri. Siapapun yang menang di Jakarta, tukang gali tetap tukang gali, tukang laundry tetap laundry. Mengapa ribut? Berbeda, wajar, demokrasi, nyoblos berbeda. Tapi setelah nyoblos, mari kita masuk ke Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama, sholat bersama-sama. Mari kita bangun kampung kita. Hilangkan nyoblos tadi yang berbeda itu. Itu namanya dewasa berpikirnya. Yang kadang-kadang saya jadi sedih, yang di atas sudah rangkul-rangkulan, sama-sama makan tidur di hotel, makan di restoran, yang di bawah berantem. Iya Pak ya, iya Pak ya. Kasihan rakyat di bawah, yang di atas asal usulan, ada kompromi dengan apa saya tidak tahu. Sama-sama berdiri sendiri. Yang di bawah, yang tidak dapat apa-apa, masih berantem. Nah ini kan kasihan rakyat di bawah itu. Di
Ya karena saya orang tua, saya ingatkan berbeda pemilihan umum persilakan. Tapi setelah nyoblos kembali ke mesin. Mari kita sholat bersama, tahlilan bersama, mari kita hidupkan bangsa ini. Hilangkan perbedaan itu. Nah, maka saya katakan kalau sudah di Depok pemilihan umum panas, saya kasihan. Siapapun yang menang, tetap dia yang tukang cukur ya dukung, yang maju dia maju, yang lotre ya lotre, yang dagang sayur dagang sayur. Tidak jadi menteri, tidak jadi DPR, kok ikut berantem? Nah inilah yang saya anjurkan, persilakan pilih mulut selera Anda. Berpengaruh dengan saya tidak salah, tidak berpengaruh pun tidak salah. Sebagai negara demokrasi, ini yang saya anjurkan pada saudara. Tapi harus diingat, apapun yang sudah kerjakan di dunia nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah di akhirat. Tidak ada perbuatan kita yang tidak dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah. Perbuatan apapun saja harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya sampaikan. Mungkin bulan depan barangkali Syiah saya ulang sekali lagi untuk mengingatkan kelompok-kelompok ini pada saudara-saudara.